Di sebuah kerajaan yang megah dan makmur, hiduplah seorang pangeran tampan bernama Alexander. Sejak kecil, Alexander telah diajarkan tentang pentingnya memiliki pasangan hidup yang sejati, seorang putri yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang tulus. Ketika usianya mencapai 25 tahun, sang raja dan ratu, orang tua Alexander, mulai merasa khawatir karena putra mereka belum menemukan pasangan hidup yang tepat. Alexander telah berkeliling dunia, mengunjungi berbagai kerajaan dan bertemu dengan banyak putri. Ia telah menghadiri pesta-pesta megah, turnamen ksatria, dan pertemuan diplomatik, namun selalu ada sesuatu yang membuatnya ragu. Meskipun banyak putri yang cantik dan berbakat, Alexander merasa bahwa mereka tidak memiliki kepekaan dan ketulusan yang ia cari. Suatu hari, Alexander memutuskan untuk berbicara dengan orang tuanya tentang kegelisahannya. "Ayah, Ibu, aku telah berusaha keras untuk menemukan putri sejati, namun hingga kini aku belum berhasil. Apakah aku terlalu menuntut?" tanya Alexander dengan nada putus asa. Raja dan ratu saling berpandangan dengan penuh kasih. "Anakku, kami memahami kegelisahanmu. Namun, jangan pernah menyerah. Putri sejati yang kau cari pasti ada di luar sana. Teruslah mencari dengan hati yang terbuka," jawab sang raja dengan bijak. Dengan semangat baru, Alexander memutuskan untuk melanjutkan pencariannya. Ia mengunjungi kerajaan-kerajaan yang lebih jauh, melewati hutan-hutan lebat, dan menyeberangi lautan luas. Di setiap tempat yang ia kunjungi, Alexander selalu berharap bahwa ia akan menemukan putri sejati yang diidamkannya. Namun, waktu terus berlalu dan pencarian Alexander belum membuahkan hasil. Ia mulai merasa lelah dan putus asa. Suatu malam, saat ia beristirahat di sebuah penginapan kecil di pinggir hutan, Alexander merenung tentang perjalanan panjangnya. "Apakah aku akan pernah menemukan putri sejati?" pikirnya dengan hati yang berat. Di tengah kegelisahannya, Alexander teringat akan kata-kata bijak dari seorang biksu tua yang pernah ia temui di sebuah biara. "Ketulusan hati tidak selalu terlihat dari penampilan luar. Kadang-kadang, keajaiban terjadi di saat yang paling tidak terduga," kata biksu tersebut. Dengan tekad yang baru, Alexander memutuskan untuk kembali ke kerajaannya dan melanjutkan pencariannya dengan hati yang lebih terbuka. Ia percaya bahwa suatu hari, ia akan menemukan putri sejati yang memiliki hati yang murni dan jiwa yang tulus. Malam itu, langit kerajaan yang biasanya cerah berubah menjadi gelap gulita. Awan hitam menggantung rendah, menutupi bintang-bintang dan bulan yang biasanya bersinar terang. Angin bertiup kencang, membawa serta aroma hujan yang segera akan turun. Di dalam istana, suasana menjadi tegang. Para pelayan bergegas menutup jendela dan pintu, memastikan bahwa istana tetap aman dari badai yang mendekat. Di tengah kekacauan itu, raja dan ratu duduk di ruang utama, mendiskusikan kekhawatiran mereka tentang pencarian sang pangeran. "Aku berharap Alexander baik-baik saja di luar sana," kata ratu dengan nada cemas. Raja mengangguk, mencoba menenangkan istrinya meskipun hatinya juga dipenuhi kekhawatiran. Tiba-tiba, suara gemuruh petir menggelegar di langit, diikuti oleh hujan deras yang mulai turun. Suara tetesan air hujan yang menghantam atap istana terdengar seperti irama yang tak beraturan. Di tengah kebisingan itu, terdengar ketukan keras di pintu gerbang istana. Para pelayan saling berpandangan dengan bingung, tidak yakin siapa yang akan datang di tengah malam badai seperti ini. Di tengah malam yang gelap dan penuh badai, siapa yang akan datang di tengah malam badai seperti ini? Raja, dengan rasa penasaran, memutuskan untuk membuka pintu sendiri. Ia berjalan melewati lorong-lorong istana yang panjang, ditemani oleh suara gemuruh petir dan angin yang menderu. Ketika raja membuka pintu gerbang, ia terkejut melihat seorang wanita muda berdiri di depan pintu. Wanita itu basah kuyup, rambutnya yang panjang dan hitam menempel di wajahnya, dan pakaiannya yang indah kini basah dan kotor. Meskipun penampilannya tampak menyedihkan, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang menunjukkan ketulusan dan keberanian. Wanita itu mengangkat wajahnya dan berkata dengan suara lembut namun tegas, "Maafkan saya, Yang Mulia. Saya adalah seorang putri dari kerajaan tetangga. Saya tersesat di tengah badai ini dan membutuhkan tempat berlindung." Raja mengamati wanita itu dengan seksama.
Meskipun penampilannya tampak menyedihkan, ada sesuatu dalam tatapan matanya yang menunjukkan ketulusan dan keberanian. Tanpa ragu, Raja mempersilakannya masuk ke dalam istana. "Masuklah, putri. Anda aman di sini," kata Raja dengan ramah. Ratu yang mendengar suara di pintu gerbang segera datang untuk melihat siapa yang datang. Ketika ia melihat wanita muda itu, ia merasa ada sesuatu yang istimewa tentangnya. "Siapa nama Anda, putri?" tanya Ratu dengan lembut. "Saya adalah Putri Eliza," jawab wanita itu dengan sopan. "Terima kasih telah menerima saya di istana Anda." Ratu tersenyum dan memerintahkan para pelayan untuk menyiapkan kamar bagi Putri Eliza. Namun, dalam hatinya, Ratu ingin memastikan bahwa wanita ini benar-benar seorang putri sejati. Ia memutuskan untuk menguji kepekaan Putri Eliza dengan cara yang tidak biasa. Malam itu, setelah Putri Eliza diterima di istana, Ratu tidak bisa menghilangkan rasa penasaran di hatinya. Meskipun penampilan Putri Eliza menunjukkan bahwa ia adalah seorang wanita yang berani dan tulus, Ratu ingin memastikan bahwa ia benar-benar seorang putri sejati. Ratu memutuskan untuk menguji kepekaan Putri Eliza dengan cara yang tidak biasa. Setelah makan malam, Ratu memanggil kepala pelayan dan memberinya instruksi khusus. "Siapkan kamar tidur terbaik untuk Putri Eliza, tetapi pastikan untuk meletakkan sebutir kacang polong di bawah tempat tidur," kata Ratu dengan suara rendah. Kepala pelayan mengangguk dan segera melaksanakan perintah Ratu. Ratu kemudian pergi ke kamar tidur yang telah disiapkan untuk Putri Eliza. Ia meletakkan sebutir kacang polong kecil di atas dasar tempat tidur. Setelah itu, ia menumpuk 20 kasur yang tebal dan empuk di atas kacang polong tersebut. Tidak puas dengan itu, Ratu juga menambahkan 20 lapisan bulu angsa yang lembut di atas kasur-kasur tersebut. Tempat tidur itu kini tampak sangat tinggi dan nyaman, namun di bawahnya tersembunyi ujian yang akan menentukan kepekaan Putri Eliza. Ketika semuanya sudah siap, Ratu kembali ke ruang utama dan mengundang Putri Eliza untuk beristirahat. "Putri Eliza, Anda pasti lelah setelah perjalanan panjang dan badai yang dahsyat. Silakan beristirahat di kamar tidur yang telah kami siapkan untuk Anda," kata Ratu dengan senyum ramah. Setelah Putri Eliza dipersilakan untuk beristirahat di kamar tidur yang telah disiapkan, ia merasa sangat lelah akibat perjalanan panjang dan badai yang dahsyat. Tempat tidur yang tinggi dan mewah tampak sangat mengundang, dan Putri Eliza berharap bisa tidur nyenyak untuk menghilangkan rasa lelahnya. Ia naik ke tempat tidur dengan hati-hati, merasakan kelembutan kasur dan lapisan bulu angsa yang empuk. Namun, begitu ia berbaring, Putri Eliza segera menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun tempat tidur itu tampak sangat nyaman, ia merasa ada sesuatu yang keras di bawahnya. Ia mencoba mengabaikan rasa tidak nyaman itu dan memejamkan mata, berharap bisa tertidur. Namun, semakin ia berusaha, semakin jelas terasa benda keras yang mengganggu tidurnya. Putri Eliza berbalik ke kiri dan ke kanan, mencoba menemukan posisi yang nyaman. Namun, setiap gerakan hanya membuatnya semakin sadar akan benda keras di bawah tempat tidur. Ia merasa tubuhnya mulai sakit dan memar akibat tekanan benda tersebut. Malam itu terasa sangat panjang bagi Putri Eliza. Ia tidak bisa tidur nyenyak, dan rasa tidak nyaman itu membuatnya terjaga sepanjang malam. Di luar, badai terus mengamuk. Suara gemuruh petir dan angin yang menderu menambah suasana mencekam. Putri Eliza merasa sangat lelah dan frustasi. Ia tidak mengerti mengapa tempat tidur yang tampak begitu nyaman bisa membuatnya merasa begitu tidak nyaman. Ia berharap malam segera berlalu dan pagi segera tiba. Keesokan paginya, sinar matahari yang lembut mulai menyusup melalui jendela-jendela istana, mengusir sisa-sisa kegelapan malam. Burung-burung berkicau riang, menyambut datangnya hari baru. Di dalam istana, suasana pagi yang tenang dan damai terasa kontras dengan malam yang penuh badai sebelumnya. Putri Eliza bangun dari tempat tidurnya dengan hati-hati. Tubuhnya terasa sakit dan memar akibat malam yang tidak nyaman. Meskipun begitu, ia tetap berusaha tampil sopan dan anggun. Ia tahu bahwa sebagai seorang putri, ia harus tetap menjaga sikap dan penampilannya. Setelah merapikan diri,
Putri Eliza berjalan menuju ruang makan untuk sarapan bersama keluarga kerajaan. Di ruang makan, Raja, Ratu, dan Pangeran Alexander sudah menunggu. Mereka menyambut Putri Eliza dengan senyum ramah. "Selamat pagi, Putri Eliza. Bagaimana tidur Anda semalam?" tanya Ratu dengan penuh perhatian. Putri Eliza menghela napas dan menjawab dengan jujur, "Maafkan saya, Yang Mulia, tetapi saya hampir tidak bisa tidur semalam. Ada sesuatu yang keras di bawah tempat tidur yang membuat saya merasa tidak nyaman sepanjang malam. Tubuh saya terasa sakit dan memar." Mendengar keluhan Putri Eliza, Ratu tersenyum puas. Ia yakin bahwa Putri Eliza adalah putri sejati. Hanya seorang putri sejati yang bisa merasakan sebutir kacang polong melalui 20 kasur dan 20 lapisan bulu angsa. Ratu segera memberitahu Raja dan Pangeran Alexander tentang hasil ujiannya. Setelah mendengar keluhan Putri Eliza tentang malam yang tidak nyaman, Ratu segera memberitahu Raja dan Pangeran Alexander tentang hasil ujiannya. Mereka berkumpul di ruang utama istana dengan hati yang penuh harap dan kegembiraan. Ratu menjelaskan bagaimana Putri Eliza merasakan sebutir kacang polong melalui 20 kasur dan 20 lapisan bulu angsa, membuktikan bahwa ia adalah putri sejati. Pangeran Alexander merasa sangat gembira mendengar kabar tersebut. Ia merasa lega dan bahagia karena akhirnya menemukan putri sejati yang diidamkannya. Dengan penuh sukacita, Pangeran Alexander mendekati Putri Eliza yang sedang duduk di ruang makan, menikmati sarapan pagi. "Putri Eliza," kata Pangeran Alexander dengan suara lembut namun tegas, "Anda telah membuktikan bahwa Anda adalah putri sejati. Saya sangat berterima kasih atas keberanian dan ketulusan Anda. Maukah Anda menjadi istri saya dan ratu di kerajaan ini?" Putri Eliza terkejut mendengar lamaran Pangeran Alexander. "Saya akan dengan senang hati menerima lamaran Anda," jawab Putri Eliza dengan suara lembut namun tegas. Raja dan Ratu merasa sangat bahagia mendengar keputusan Putri Eliza. Mereka segera mempersiapkan pernikahan yang megah untuk merayakan kebahagiaan putra mereka. Kacang polong yang menjadi bukti kepekaan Putri Eliza disimpan di Museum Kerajaan sebagai kenang-kenangan. Para pelayan sibuk mempersiapkan segala sesuatu untuk memastikan bahwa hari pernikahan Pangeran Alexander dan Putri Eliza akan menjadi momen yang tak terlupakan. Rakyat dari seluruh penjuru kerajaan berkumpul di alun-alun istana untuk menyaksikan pernikahan yang dinanti-nantikan. Mereka datang dengan penuh sukacita, membawa hadiah dan ucapan selamat untuk pasangan kerajaan yang berbahagia. Suasana penuh kegembiraan dan harapan memenuhi udara. Pada hari pernikahan, Putri Eliza mengenakan gaun pengantin yang indah, dihiasi dengan permata dan renda yang halus. Rambutnya yang panjang dan hitam diatur dengan anggun, dan wajahnya berseri-seri dengan kebahagiaan. Pangeran Alexander, dengan pakaian kebesaran kerajaan, tampak gagah dan tampan. Mereka berdua berjalan menuju altar dengan senyum yang penuh cinta. Upacara pernikahan dipimpin oleh seorang pendeta yang bijaksana. Ia memberkati pasangan tersebut dan mengucapkan doa-doa untuk kebahagiaan dan kesejahteraan mereka. Pangeran Alexander dan Putri Eliza saling bertukar janji setia, berjanji untuk saling mencintai dan mendukung satu sama lain sepanjang hidup mereka. Setelah upacara pernikahan, pesta besar diadakan di istana. Meja-meja dipenuhi dengan hidangan lezat dan minuman yang melimpah. Musik dan tarian mengisi malam, menciptakan suasana yang penuh kegembiraan. Pangeran Alexander dan Putri Eliza menari bersama, dikelilingi oleh keluarga dan teman-teman yang merayakan kebahagiaan mereka. Setelah pernikahan, Pangeran Alexander dan Putri Eliza memimpin kerajaan dengan bijaksana dan adil. Mereka bekerja sama untuk memastikan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran kerajaan. Putri Eliza, dengan hati yang tulus dan jiwa yang lembut, menjadi ratu yang dicintai oleh semua orang. Pangeran Alexander merasa sangat beruntung memiliki istri yang begitu luar biasa. Kehidupan mereka dipenuhi dengan kebahagiaan dan cinta. Setiap hari, Pangeran Alexander dan Putri Eliza saling mendukung dan menguatkan satu sama lain. Mereka menghadapi tantangan bersama-sama dan merayakan setiap keberhasilan dengan sukacita. Kerajaan mereka menjadi contoh bagi kerajaan-kerajaan lain, menunjukkan bahwa cinta sejati dan ketulusan hati adalah kunci kebahagiaan dan kesuksesan.